Warga Tangsel ini memang kasihan ya kalau dipikir-pikir, karena di satu sisi mereka punya paslon Ariza Patria dan Marcel Widianto yang kemarin Gerindranya gue kritik karena pakai Marcel hanya karena populer. Tapi pilihan selanjutnya incumbent-nya itu juga problematik, setidaknya dari sudut pandang gue. Karena kalau lu pilih yang incumbent, secara nggak langsung, lu jadi melanjutkan praktek politik dinasti berjalan. Terus pertanyaannya, milih siapa dong? Mari kita mulai bahas di Sila. Oke, untuk konteks aja ya, kan lu juga tahu bahwa belakangan ini tuh gue juga rame ngomongin dinasti politik, politik dinasti, yang kata stupid shit, Asian value, gitu-gitu kan, itu kan juga rame. Nah, ini tuh adalah situasi yang lagi berjalan di Tangerang Selatan. Karena lu ingat mantan gubernur Banten ya, Ratu Atut Khosyah, yang di penjara karena kasus korupsi. Itu adeknya, yaitu Ratu Tatu Hasanah, itu tuh Bupati Serang. Anaknya Ratu Tatu Hasanah itu adalah lawannya Riza Patria dan Marcel di Pilkada Tangsel bersama dengan Benyamin Daphni yang adalah petahana. Namanya adalah Pilar Saga Iksan. Jadi Ratu Atut punya adik Ratu Tatu punya anak, berarti apa itu? Hubungannya ponakan ya, ponakannya Ratu Atut. Nah, kita mau ngomong soal bagaimana berpolitik di Indonesia, tapi dengan menggunakan Tangsel sebagai potret. Karena apa yang terjadi di Tangsel sebenarnya tidak hanya terjadi di Tangsel. Kebingungan orang akan siapa yang mesti mereka pilih adalah sesuatu yang terjadi di Indonesia. Makanya judul video ini adalah Tangsel untuk Indonesia. Karena kita bisa belajar dari situasi ini dan berkaca kalau itu terjadi di pilkada gue sendiri, apa yang mesti gue lakuin. Gue kasih tahu dulu konteksnya ya. Kan gue tuh kan khawatir dengan politik dinasti. Politik dinasti itu berarti, ini keyakinan gue ya, praktek politik yang menggunakan dinasti sebagai cara. Jadi memang dia sengaja ngebangun dinasti politik sebagai cara berpolitik. Dinasti politik kan kata bendanya nih, politik dinasti itu adalah kata kerjanya, ini yang gue yakinin. Ada banyak dinasti politik kan, kalau orang secara umum sih ngerasanya asal sekeluarga berpolitik itu dinasti. Kalau gue meyakininya adalah dari kata dinasti sendiri, dinasti itu kan memang kerajaan kan, yang berarti kekuasaan diturun-temurunkan. Artinya ketika kekuasaannya diturun-temurunkan, barulah namanya dinasti politik. Seperti yang misalnya terjadi di Tangsel, ada banyak contohnya, dan juga yang terjadi di kepresidenan dalam konteks nasional. Abis Pak Jokowi langsung anaknya sebagai wakil presiden. Kekuasaannya diturunkan, gitu kurang lebihnya kan. Nah, itu yang gue yakinin. Nah, praktek politik dinasti ini gue khawatirkan karena kalau lu berpikir ada kebutuhan apa seseorang nyuruh istrinya, seseorang nyuruh istri mudanya, seseorang nyuruh anaknya, nyuruh ponakannya, nyuruh adeknya
untuk kemudian berkuasa atau ada di paralel trias politika, seringkali jawabannya adalah karena ada sesuatu yang ingin ditutupi, atau sesuatu yang ingin dilanjutkan, dan seringkali itu bukan hal-hal yang positif. Gue mau baca artikel yang gue baca di merdeka.com. 4 anggota dinasti Ratu Atut ini tersandung kasus korupsi. Oke. Ratu Atut Khosia, kita tahu kan, waktu itu dugaan suap yang melibatkan adiknya, Tubagus Hairi Wardana, ke Ketua MK nonaktif Akil Mokhtar. Oke. Ratu Atutnya kena, tapi juga nama-nama lainnya. Hairi Wardana alias Wawan itu disebut-sebut sebagai dalang. Gue baca aja artikelnya. Banyak yang disebut peran sentral dari dinasti Atut dipegang oleh adiknya, yakni Tubagus Hairi Wardana alias Wawan. Wawan disebut sebagai dalang, sedangkan Ratu Atut sendiri hanya jadi wayang. Namun, Wawan kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kepada Ketua MK nonaktif Akil Mokhtar. Gila. Yang disuap Hakim MK paling tinggi. Wawan diduga menyuap Akil Mokhtar terkait sengketa Pilkada Lebak yang sedang diurusi MK. Penangkapan Wawan oleh KPK ini pun dipandang sebagai hantaman keras bagi dinasti Ratu Atut di Banten. Benarkah Wawan sang dalang di Banten? Habis itu ada lagi Ratu Irma Suryani. Ratu Irma Suryani ini ditahan Kejaksaan Tinggi, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program peningkatan drainase primer Kali Parung Kota Serang. Dugaan awal merugikan negara 1,8 miliar. Gokil. Ratu Irma disebut-sebut sebagai pengurus Kadin Banten yang diketuai oleh adik Gubernur Banten Ratu Atut, TB Hairi Wardana alias Wawan. Ratu Irma merupakan Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Gapensi. Ia juga dikenal sebagai orang dekatnya Ratu Atut. Habis itu adik tiri Ratu Atut jadi tersangka korupsi. Adik tiri Ratu Atut, Lilis Karyawati Hasan, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Banten selaku Direktur CV TMJ, diduga melakukan korupsi dalam proyek sodetan Sungai Cibinuangeun, Kabupaten Lebak. Proyek senilai 19 miliar. Habis itu kasus adik ipar Ratu Atut, John Khaidir, di SP3. Kejaksaan Negeri Tangerang menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja senilai 14,115 miliar. Salah satu yang dijadikan tersangka adalah John Khaidir, Direktur Utama PT Glinding Mas Wahana Nusa. John diketahui adalah suami dari Ratu Tatu, alias adik ipar Ratu Atut, alias Bupati Serang. Namun tiba-tiba kasus ini dihentikan melalui SP3 oleh Kejaksaan Tinggi Banten. Tak jelas apa alasan Kejati Banten meng-SP3 kasus yang melibatkan adik ipar Ratu Atut ini. Jadi segitu kan kita jadi bingung. Yang satu, Ariza Patria bersama dengan Marcel, gue pengen Marcel dibatalkan. Yang satu adalah bagian dari kita ikut melanjutkan politik dinasti. Terus kita mesti milih gimana gitu kan. Jawabannya adalah sebenarnya tergantung pilihan yang tersedia. Dan inilah kenapa Indonesia kurang lebihnya memang berkaca kepada Tangsel. Kondisinya kan gini ya, lu punya Benyamin Daphni dan juga siapa tadi namanya adanya Tubagus siapa namanya? Gue lupa. Pilar Saga Iksan, sorry. Pilar Saga Iksan. Oke, bagian dari dinastinya Ratu Atut. Ada politik dinasti, ada Ariza Patria dengan Marcel Widianto. Dan sebelum gue lanjut, gue mau bilang sama orang hati-hati. Hati-hati karena banyak belakangan ini yang membuat kesannya kritik gua kepada Gerindra merupakan kritik terhadap Marcel. Kalau lihat semua tentangan terhadap video gua, itu pasti ngomongnya Marcel boleh kok, Marcel begini, Marcel begitu, Marcel bisa, Marcel terus Marcel dan Marcel. Dan di video gua pun gue bilang Marcel sebenarnya nggak apa-apa. Yang gua pertanyakan Gerindra, kan lu yang nunjuk Marcel. Marcel mah dikasih job, kan gitu. Di videonya Deddy Kobuzier juga gue bilang hal yang sama. Marcel, sebagai rakyat Indonesia, punya hak sebenarnya. Dia boleh maju, bukan keputusan yang bijak kalau menurut gue, tapi boleh-boleh aja. Yang kita tanya itu kan adalah, Gerindra tuh lu ngapain sih? Kan lu baru aja berkuasa. Kan katanya, kalau lu mau mengubah, lu berkuasa dulu, baru lu buah keadaan jadi lebih baik. Nah ini sekarang lu berkuasa, terus lu mempraktekkan kayak gitu-gitu juga. Dan ketika orang bilang, lah tapi kan dulu-dulu kayak gitu juga, kenapa lu diam? Pertama-tama gue nggak diam, tapi kedua, ya sampai kapan kita mau gitu terus?
Ya kan yang lu harapkan kan ideal banget. Ya tapi lu mau nggak ideal? Mau aja dulu. Kalau mau, abis itu kita berusaha ke arah sana. Lah ini orang-orang nggak nutup-nutupin gitu. Nggak pura-pura lah at least. Kan kita kesel kan. Masa mau dilanjutin terus? Ini di Tangsel tuh bukan cuma ada Marcel loh. Ada Narji. Narji itu maju sama PKS di Tangsel, setahu gua. Nanti gua baca artikelnya. Tapi kan terus kan kita berpikir, Indonesia ini tahun 2024 kan. Sekarang kita di tahun 2024, kita mereka tahun 45. Kita mau sampai kapan nih sepakatan politik kita tuh nggak apa-apa untuk kayak begini terus, kan gitu. Tapi sekarang orang pada geser ke Marcel, bukan geser ke gua mengkritik Gerindra. Tapi semuanya ngomongin Marcel. Tahu nggak kenapa? Karena mereka tahu, mereka nggak bisa bela Gerindra. Makanya mereka belanya Marcel. Bisa dibela. Tapi kan kita tahu, emang bukan Marcel yang dipermasalahkan. Kenapa lu geser? Ayo dong, jangan digeser dong. Si Panji lagi ngkritik Gerindra. Gerindranya dong ngoceh dong. Kok lu bela Marcel? Marcel mah boleh. Gue mah gak ada masalah sama Marcel. Dan sudut pandang ini juga diketahui yang penonton stand up gue dari lama. Tahun 2022 di Komodo Menoy, gue punya joke soal PSI majuin Mongol. Di situ kan gue bilang, di atas panggung gue bilang, tapi lu sadar gak sih gue ngomong ke penonton, joke ini tuh targetnya tuh bukan Mongol loh. Siapa targetnya? Penonton teriak PSI, dan bener. Jadi bahkan dari 2022, sebelum ada kejadian ini, sudut pandang gue masih sama. Makanya hati-hati, orang akan bilang, wah si Panji nih ngekritik Marcel. Enggak, Gerindra. Lu aja pura-pura enggak. Gerindra. Sekarang coba lu bela Gerindra dong. Coba lu bela Gerindra. Yang lu bela Marcel, emang bukan Marcel yang gue kritik kok. Mau pura-pura kayak apa juga videonya, di video itu gue bilang, yang terhormat Partai Gerindra. Judulnya aja Gerindra, bukan Marcel. Nah, bingung kan? Lu mikir nih apa yang mesti gue lakuin nih? Pertama-tama, gue selalu bilang bahwa golput tuh bisa jadi pilihan lu. Bisa. Gue tuh nggak suka sama, nggak boleh golput. Boleh, golput tuh boleh. Gue selalu bilang, milih itu salah. Nyoblos itu salah. Kalau lu nggak tahu siapa yang lu coblos, lu cuma ikut-ikutan doang. Dan golput itu bisa benar kalau lu udah riset semuanya, abis itu lu bilang, menurut gue suara gue berharga, gue nggak rela ngasih suara gue. Bisa. Nah, tapi yang gue mau ingetin adalah, kalaupun lu golput, pada akhirnya lu tetap punya wali kota dan punya wakil wali kota. Milih nggak milih, lu punya. Jadi bukan berarti, gue golput terus tiba-tiba jadi nggak punya wakil wali kota. Dan wali kota punya tetap. Lu nggak bisa menghindari dari keputusan yang terjadi. Kalau lu bete, ya itu adalah karena lu nggak melibatkan diri lu sendiri untuk menentukan. Sekali lagi, golput boleh. Tapi kalaupun lu golput, lu akan harus terima sama keadaannya. Lu tinggal di wali kota, lu tinggal di Tangsel, ya inilah keadaannya seperti ini. Nah, sekarang lu bingung kan? Kita bisa ambil pilihan yang tersedia. Ada pilihan pragmatis dan ada pilihan yang idealis. Pilihan yang pragmatis adalah coblos siapapun yang lu mau terserah. Atau nggak coblos. Kenapa? Karena Tangsel itu menarik. Gue ngobrol sama temen gue dan dia benar juga. Dia bilang sebenarnya hidup di Tangsel, faktor penentu kita hidup enak atau enggak, itu banyak kan developer. Ya, perusahaan pengembang. Bukan Pemkotnya. Kita tuh, kalau kita tinggal di Tangsel, dan pasti banyak orang tinggal di Tangsel kan, Alam Sutra, BSD, Bintaro Jaya, gitu-gitu. Lu akan sadar bahwa nggak tahu wali kota itu irrelevan buat lu. Karena kalau ada apa-apa di tempat tinggal lu di Bintaro atau di Alam Sutra, yang lu tuntut developer Alam Sutra atau developer Bintaro. Temen gue mengingatkan, yang bersinggungan dengan wali kota adalah developernya. Makanya Tangsel tuh bisa aja tutup mata, ya udahlah, gue mau ngomongnya sama developer kan gitu kan, bisa aja. Dan itu pilihan juga buat lo. Tapi sekiranya lo mau ideal, maka di antara dua pilihan ini, kalau misalnya lo nggak oke, kita tunggu pilihan yang ketiga. Karena memang ada beberapa yang akan maju juga. Ini gue baca dari CNN Indonesia ya. Benyamin Daphni kan petahana ya. Narji dimajuin sama PKS. Akan maju pilkada Tangsel. Dikonfirmasi Ketua DPD PKS Tangsel, yaitu Dadang Darmawan, menggodok sejumlah nama kader PKS. Kalau Marcel dan Ariza Patria kan udah sama Gerindra, Demokrat, sama PSI. Kalau gue nggak salah,
Benyamin Daphni itu sama Golkar dan PDIP, gue bisa aja salah. Terus Putri Ayu Anisya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Tangsel, sekaligus anak Bondan Gunawan, Menteri Menseknek era Gus Dur, juga meramaikan bursa pilkada Tangsel. Ini berita kapan ya? Bisa jadi udah nggak update sih. Juni 2024, udah sebulan yang lalu. Terus, siapa lagi nih? Julham Firdaus dari Demokrat, oh enggak, Demokrat udah geser ke Riza Patria. Ya udah, belum diumumin ya berarti ya. PKS sudah ngumumin belum ya digeser kemana? Tapi PDIP, Golkar, Petahana, Demokrat, Gerindra, PSI, Riza Patria dan Marcel, masih ada beberapa partai yang belum muncul. PKS ya, salah satunya. Jadi kita lihat, tunggu pilihan ketiganya. Nah, ketika misalnya pilihan ketiga muncul, atau nggak ada pilihan ketiga dan cuma dua itu, maka untuk tahu mana yang lu pilih, mau nggak mau, dan ini penting sekali, mau nggak mau, lu ngeliat apa program yang mereka tawarkan, apa janji yang mereka tawarkan. Sebagaimanapun janji disebut adalah janji. Tapi ini adalah mekanisme pemilihan yang benar dan ideal dan harus terus dipertahankan. Karena kalau kita tidak jadi masyarakat yang menuntut akan gagasan dan janji, kedepannya nggak akan ditawarkan sama sekali sama mereka. Yang kita harapkan adalah, jadi sekarang gini ya, ini kan yang sekarang terjadi kan, politisi-politisi itu nggak peduli, dipikir kita goblok. Udah aja nih dikasih kayak beginian, dia tutup mata, udah. Dia tutup mata, rakyat tutup mata, dipikir kita goblok. Padahal kita sekarang pengen bilang, atau setidaknya gue ingin memperjuangkan, ingin ngasih tahu semua orang, rakyat Indonesia ini nggak goblok. Setidaknya pura-pura peduli aja deh lo. Kita pengen ngelihat orang-orang yang di pilkada nih, pura-pura peduli aja dulu. Suuzonnya kita kan emang nggak pernah peduli anyway kan, tapi setidaknya pura-pura lah. Jangan sekedar cuma naruh Marcel, naruh Narji, naruh Raffi, naruh Baim Wong. Jangan cuma pura-puranya ngerti lah. Pura-puranya ngerti, pura-puranya peduli, pura-puranya tahu isu. Pura-pura aja dulu. Nanti, setelah mereka berpura-pura ngerti, pura-pura peduli, kitanya pelan-pelan lebih baik lagi dalam mencari tahu siapa yang pura-pura. Sehingga progresif nih. Tadinya mereka anggap kita nggak peduli. Sekarang kita bilang kita peduli, terus mereka jadi berpura-pura ngerti dan pura-pura peduli. Lama-lama kita lebih baik dalam mencium siapa yang beneran peduli, siapa yang enggak. Baru pada saat itu, ketika kita udah bisa mencium, ini malu bohong, baru kemudian pilihan-pilihan yang ideal beneran akan muncul. Kenapa? Karena kita minta terus, karena kita jaga terus. Kita tuntut terus. Ide dan gagasan dan segala macamnya. Sekali lagi, kalau misalkan kita nggak menggunakan mekanisme ini, lama-lama makin mundur kita. Makin nggak ada yang nawarin gagasan, habis nggak diminta. Mereka jadi terpaksa nawarin gagasan, terpaksa nawarin ide. Terlepas dari mereka bisa atau tidak menjalankan itu, tapi terpaksa. Setelah itu, semakin pintar kita sebagai sebuah bangsa, semakin mampu kita mencium siapa yang pura-pura ngerti dan pura-pura peduli. Dan siapa yang beneran. Pada masa itu, pilihan orang yang ideal akan muncul. Karena kitanya yang udah ngerti. Kan gue selalu bilang, masalah politik kita itu datangnya dari kita. Kitanya beres-beres dulu. Baru pilihannya akan lebih beres-beres lagi. Nah jadi untuk sekarang, kita sama-sama latihan aja. Makanya kita memperhatikan Tangsel, seakan-akan kita memperhatikan Indonesia. Dari pilihan yang tersedia, kalaupun semuanya lu gak suka, dan kalau lu pengen milih, tanya aja. Oke, sekarang kita lihat gagasan lu apa. Habis itu lu milih berdasarkan gagasan tersebut. Dan ketika lu milih berdasarkan gagasan tersebut, terlepas dari yang lu pilih adalah wakil wali kotanya populer, terlepas yang pilih adalah bagian dari politik dinasti atau apapun, janji adalah janji, itu yang lu tuntut. Pada akhirnya, milih nggak milih, atau yang lu pilih nggak kepilih, tetap janjinya yang lu tuntut. Tetap kerja, rakyat tetap kerja. Setelah nyoblos, kerja sorry kepotong, ada alarm barusan, gue mesti berangkat open mic. Tapi kurang lebihnya itu, menurut gue, kita bisa belajar berpolitik dari mengamati apa yang terjadi di Tangsel. Dan apa yang terjadi di Tangsel adalah gambaran apa yang terjadi di Indonesia. Emang nggak pernah ada yang ideal. Yang satu misalnya adalah populer-populeran doang, yang satu misalnya adalah politik dinasti. Emang ini keadaannya.
Ini baru bisa berubah kalau ini kita sebagai bagian dari rakyat Indonesia juga berubah. Tapi sebelum itu terjadi, ya pilihan kita kayak gini. Gimana cara kita berhadapan dengan pilihan seperti itu? Ya tunggu pilihan selanjutnya, mungkin ada yang lebih baik, atau dari pilihan yang ada, cek programnya. Emang itu mekanisme yang benar. Dan itulah yang akan terjadi di seluruh Indonesia, setidaknya untuk beberapa tahun ke depan. Sampai kita lebih baik jadi kita lebih baik sebagai bagian dari demokrasi. Itu aja dari gue. Makasih banyak. Thank you. Bye.